Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Herunawar dari kelas manajemen 21E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen bab 4, yaitu tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuat keputusan. Langsung saja, penjelasan mengenai activity based costing. Activity based costing adalah metode akuntansi biaya yang menghitung biaya produk dengan menghitungkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi produk atau layanan. Metode ini berbeda dengan metode akuntansi biaya tradisional yang hanya menghitung biaya berdasarkan pada metode alokasi biaya berdasarkan volume produksi atau jam kerja. Pada ABC ini, biaya yang dikeluarkan dibagi ke dalam beberapa aktivitas yang terlibat dalam produksi atau penyediaan layanan. Kemudian, biaya yang diakui untuk setiap aktivitas diperhitungkan berdasarkan volume pekerjaan yang dilakukan dan besar pengaruh dari setiap aktivitas pada biaya total produksi atau layanan. Contohnya, jika sebuah perusahaan memproduksi beberapa jenis produk, biaya overhead yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak aktivitas produksi akan diakui lebih tinggi daripada produk yang lebih sederhana dan memerlukan aktivitas produk yang lebih sedikit. Dengan menggunakan ABC, perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang biaya produksi yang sesungguhnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, termasuk penentuan harga jual yang tepat, mengevaluasi efektivitas proses produksi, dan mengidentifikasi aktivitas yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi biaya produksi. Namun, penggunaan ABC menggunakan sumber daya dan waktu yang lebih besar untuk mengumpulkan dan menganalisis data biaya. Selain itu, ABC juga dapat memerlukan perubahan dalam sistem akuntansi yang ada dan juga kebijakan perusahaan terkait pengelolaan biaya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan manfaat dan biaya penggunaan ABC sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan metode ini. Selanjutnya, penerapan sistem activity based costing. Prosedur penerapan activity based costing ini melibatkan beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama, identifikasi aktivitas-aktivitas. Identifikasi semua aktivitas yang terlibat dalam produksi produk atau jasa. Aktivitas ini dapat berupa aktivitas fisik, administratif, atau pengawasan. Yang kedua, penentuan biaya aktivitas. Hitungan biaya yang terkait dengan setiap aktivitas yang diidentifikasi. Biaya dapat berupa biaya langsung seperti biaya bahan baku dan upah tenaga kerja, serta biaya tidak langsung seperti biaya overhead pabrik dan biaya administrasi. Yang ketiga, biaya faktor penyebab biaya. Tentukan faktor yang mempengaruhi biaya setiap aktivitas. Faktor ini dapat berupa jumlah waktu yang dihabiskan, tingkat kompleksitas, atau jumlah peralatan yang digunakan. Yang keempat, alokasi biaya aktivitas. Untuk setiap aktivitas ke produk atau jasa, alokasi biaya dilakukan berdasarkan tingkat konsumsi setiap aktivitas oleh produk atau jasa tersebut. Yang kelima, analisis hasil. Analisis hasil dari ABC untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari setiap produk atau jasa. Dengan mengetahui biaya yang tepat untuk setiap produk atau jasa, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola biaya dan mengoptimalkan keuntungan. Yang keenam, implementasi perubahan. Implementasikan perubahan yang diperlukan berdasarkan hasil analisa. Hal ini memungkinkan melibatkan perubahan dalam proses produksi atau peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dalam penerapan ABC, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, termasuk manajemen, karyawan, dan staf administrasi. Hal ini akan memastikan keberhasilan implementasi ABC dan memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung perubahan yang diperlukan. Selanjutnya, manfaat activity based costing. Antara lain, yang pertama, pengelompokan biaya yang lebih akurat. ABC membantu mengidentifikasi semua aktivitas yang diperlukan dalam penghasilan produk atau jasa dan memperkirakan biaya yang terkait dengan aktivitas tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan biaya yang lebih akurat daripada menggunakan metode tradisional. Yang kedua, identifikasi produk atau jasa yang tidak menguntungkan. ABC ini membantu mengidentifikasi produk atau jasa yang tidak menguntungkan dan mengetahui biaya yang tepat untuk setiap produk atau jasa. Manajemen dapat memutuskan untuk mengecilkan atau menghapus produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, peningkatan efisiensi produksi. ABC membantu perusahaan memahami aktivitas yang paling penting dan mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi produk dan meningkatkan kualitas produk atau jasa.
Yang keempat, peningkatan pengambilan keputusan. ABC membantu manajemen dalam mengambil keputusan lebih baik dengan memberikan informasi biaya yang lebih akurat dengan memahami biaya yang terkait dengan setiap aktivitas dan produk atau jasa. Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola biaya dan mengoptimalkan keuntungan. Yang kelima, peningkatan transparansi. ABS membantu meningkatkan transparansi biaya dalam organisasi dan memperkirakan biaya yang tepat untuk setiap aktivitas dan produk atau jasa. Manajemen dapat memperlihatkan kepada staf dan karyawan bagaimana biaya diproyeksikan dan dihitung, dan bagaimana keputusan yang dibuat akan mempengaruhi biaya dan probabilitas perusahaan. Dalam keseluruhan, ABS memberikan manfaat yang signifikan dalam membantu perusahaan mengelola biaya, meningkatkan efisiensi produksi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, mekanisme biaya berdasarkan aktivitas, activity based costing, adalah sebuah metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam suatu proses produksi atau pengelolaan suatu produk atau layanan. Metode ini mengidentifikasi aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk atau layanan, kemudian memperkirakan biaya yang terkait dengan setiap aktivitas tersebut. Metode ABC kemudian mengalokasikan biaya-biaya tersebut ke produk atau layanan yang dihasilkan berdasarkan tingkat penggunaan setiap aktivitas oleh produk atau layanan tersebut. Mekanisme biaya berdasarkan aktivitas memungkinkan perusahaan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang biaya produksi atau pengelolaan produk atau layanan yang dihasilkan. Dalam metode ini, biaya yang sebelumnya dianggap sebagai biaya tetap dapat dibagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap tergantung pada aktivitas yang dilakukan dalam proses produk atau pengelolaan. Keuntungan menggunakan metode biaya berdasarkan aktivitas adalah: yang pertama, menyediakan informasi yang lebih akurat tentang biaya produksi atau pengelolaan produk atau layanan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak perlu atau berlebihan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk menghitung keuntungan atau margin laba yang lebih akurat untuk setiap produk atau layanan. Yang keempat, kemudian dalam pengambilan keputusan strategis tentang produksi atau pengelolaan produk atau layanan. Namun, penggunaan metode biaya berdasarkan aktivitas juga memiliki kelemahan seperti: yang pertama, membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengidentifikasi dan mengukur aktivitas dan biaya terkait. Yang kedua, memerlukan kemampuan analisis yang kuat dan data yang akurat untuk mengalokasikan biaya ke aktivitas dan produk atau layanan. Yang ketiga, meningkatkan kompleksitas dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, memerlukan perubahan dalam budaya perusahaan dan praktik manajemen untuk memanfaatkan informasi yang diperoleh dari metode ini secara efektif. Selanjutnya, perbandingan biaya produk ABC dan biaya produk tradisional. Produk ABC dan produk tradisional memiliki perbedaan dalam cara biaya produk dihitung. Dalam sistem biaya tradisional, biaya produk dihitung berdasarkan alokasi biaya langsung dan tidak langsung ke produk. Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan produksi produk seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya yang tidak langsung adalah biaya overhead seperti biaya sewa pabrik dan biaya sewa listrik. Biaya overhead dihitung dengan menggunakan suatu metode alokasi seperti alokasi biaya overhead berdasarkan jam kerja langsung atau biaya overhead berdasarkan biaya bahan baku. Di sisi lain, biaya dalam sistem biaya ABC, biaya produk dihitung dengan mengidentifikasi aktivitas yang terlibat dalam produksi produk dan mengalokasikan biaya ke aktivitas tersebut. Kemudian biaya dihitung berdasarkan penggunaan aktivitas oleh produk. Misalnya, biaya produksi bisa dibagi menjadi dua: biaya stop mesin, biaya pengujian kualitas, biaya pergudangan, dan sebagainya. Setelah itu, aktivitas tersebut dialokasikan ke produk berdasarkan penggunaannya. Dalam beberapa kasus, biaya produk ABC bisa lebih tinggi daripada biaya produk tradisional. Hal ini terjadi karena ABC mempertimbangkan lebih banyak faktor yang terlibat produksi produk dari sistem biaya tradisional. Misalnya, ABC mempertimbangkan biaya perawatan mesin yang terkait dengan produk tertentu, sedangkan sistem biaya tradisional mungkin hanya mengalokasikan biaya overhead mesin ke produk berdasarkan jam kerja langsung. Namun dalam kasus lain, ABC bisa membantu menemukan cara untuk mengurangi biaya produksi dengan lebih
efektif karena informasi yang lebih rinci tentang efektivitas yang terlibat dalam produksi produk. Dalam kesimpulannya, perbandingan antara biaya produk ABC dan biaya produk tradisional tergantung pada karakteristik produk dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat bisnis yang tepat. Namun secara umum, ABC dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat tentang biaya produk yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, target proses perbaikan. Manajemen berbasis aktivitas atau ABM adalah sebuah pendekatan manajemen yang menentukan pada pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. ABM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aktivitas dan biaya operasional yang terkait dengan aktivitas tersebut. ABM bertumpu pada prinsip bahwa biaya dan kinerja bisnis dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan, sehingga manajemen harus memahami aktivitas tersebut secara rinci dan mengolahnya secara efektif. ABM juga mempertimbangkan dampak aktivitas terhadap pelanggan, lingkungan, dan karyawan organisasi. ABM mencakup beberapa langkah, antara lain yang pertama identifikasi aktivitas, yang kedua identifikasi aktivitas yang dilakukan dalam organisasi dan membaginya menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang kedua analisis aktivitas utama dan pendukung untuk memahami hubungan antara aktivitas dan biaya. Yang ketiga pengolahan aktivitas ini untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang keempat evaluasi aktivitas ini untuk mengetahui apakah aktivitas tersebut masih efektif dan efisien. Yang kelima pelaporan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi kepada pihak yang berkepentingan seperti manajemen, karyawan, dan pelanggan. ABM dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan yang tidak memberikan nilai tambahan dan membuangnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan biaya. ABM juga dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambahan bagi pelanggan. Dalam jangka panjang, ABM dapat membantu organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis.